Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membahas tentang istilah Alkitab dan istilah Al-Quran. Alkitab di sini bukan kajian tentang kitab-kitab suci selain Al-Quran, bukan kajian tentang kitab Taurat, kitab Injil, atau kitab-kitab umat beragama yang lainnya. Tapi istilah Alkitab dan Al-Quran ini adalah penamaan untuk kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Rabb semesta alam kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi kitab suci umat Islam. Ya. Dan juga tidak akan membahas pada kesempatan ini pandangan kebanyakan para ahli tafsir dan dalam buku Ulumul Quran bahwa sebab penamaan Alkitab adalah karena tulisan dan Al-Quran karena bacaan lisan. Pada kajian ini ya, saya akan lebih pada pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada dua kata tersebut. Ibadallah, kalau kita baca Al-Quran dan kita tadabburi ayat-ayatnya, ada perbedaan besar atas penamaan Alkitab dan penamaan Al-Quran. Alkitab adalah sesuatu dan Al-Quran adalah sesuatu yang lain. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari Insya Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ibadah Allah, kita baca surat Al-Baqarah ayat 2. Itu kata Alkitab yang pertama tertulis. Bahwa Alkitab adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang, bagi mereka yang bertakwa. Jadi Alkitab ini mengarahkan manusia, membimbing manusia pada ketakwaan, keimanan kepada Allah, terbimbing kepada akhlak mulia, taat hukum, dan menegakkan ritual-ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam term Alkitab. Dan ketika menjelaskan Al-Quran menggunakan bahasa yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kita perhatikan bahwa tadi ketika penamaan Alkitab itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi ketika disebutkan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dan kita tidak bisa misalnya membalikan, nggak bisa, karena ini adalah kalam Allah. Zalikal kitab kita ganti dengan zalikal Quran, itu tidak bisa. Kalau tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran tadinya jadi ganti dengan Alkitab, enggak, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ya, kalam Allah itu adalah bukan kalam manusia, tapi kalam Allah. Dan kalam Allah tidak ada keraguan di dalamnya.
Jadi Alkitab untuk orang-orang yang bertakwa, Al-Quran untuk manusia. Nah, kemudian kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, itulah Alkitab. Ini sebagai penunjukan semua ayat-ayat dalam mushaf ini disebut Alkitab. Dalam surat Al-Baqarah itu tidak disebutkan zalikal Quran, enggak, tapi zalikal kitab. Jadi semua yang ada dalam ayat dalam mushaf ini adalah Alkitab. Dan surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Nah, jadi Al-Fatihah bukan Ummul Quran dan juga bukan Ummul Kitab. Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab. Karena ketika menyatakan Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, itu akan bertentangan dengan surat Al-Imran ayat 7. Bahwa Ummul Kitab adalah ayat-ayat muhkamat. Insya Allah kita akan mengkaji pada kesempatan yang lain tentang surat Al-Imran ayat 7. Dan bila dikatakan Al-Fatihah adalah Ummul Quran, sedangkan Al-Quran sendiri adalah bagian dari ayat-ayat Alkitab ini. Jadi Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab dan Al-Quran bagian daripada Alkitab. Ibadallah, kita akan lanjutkan bahwa kandungan dari Alkitab itu berarti lebih mencakup daripada Al-Quran. Karena dalam Alkitab terkandung petunjuk bagi manusia dan juga petunjuk untuk bertakwa. Sedangkan Al-Quran petunjuk manusia saja. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, tentang manusia dan orang bertakwa dan manusia saja. Alkitab berisi tentang ayat-ayat tentang fakta realitas alam semesta. Atau bahasa Qur'annya adalah ayat-ayat Alkitab berisi tentang undang-undang alam semesta dan qisasul Quran. Kisah Al-Quran, perjalanan umat manusia. Dan di samping fakta tadi, Alkitab ini juga berisi tentang perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu hanya berisi ayat-ayat yang berkaitan tentang fakta dan realitas yang nantinya bersambung kepada pemahaman manusia dan ilmu pengetahuan manusia. Dan kisah-kisah Quran, sejarah perjalanan umat manusia yang merupakan pilihan-pilihan daripada sejarah perjalanan manusia. Jadi Al-Quran memandu kepada pemahaman dan pengetahuan, sehingga manusia bisa memiliki pilihan. Ya, sedangkan dalam konteks Alkitab itu ada perintah dan larangan. Gitu. Ibadallah, untuk selanjutnya kita akan melihat bahwa Al-Quran menunjukkan bahwa istilah Alkitab untuk penamaan keseluruhan ayat-ayat dalam mushaf ini. Kita lihat misalnya di surat
An-Nahl ayat 89. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Gitu. Nah, kita perhatikan pada teks ayat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, dan kami turunkan kepadamu Alkitab tibyan, menjelaskan likulli syai'in, segala sesuatu. Gitu. Nah, kemudian kita perhatikan pula dalam surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Nah, kita perhatikan dalam surat Al-An'am ayat 38 ini, ma farratna fil kitab min syai'. Ya. Tiadalah kami alpakan, kami lupakan sesuatu pun dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini mencakup semua dan tidak ada yang Allah lupakan. Gitu. Jadi kita dapat pahami kenapa disebut Alkitab, ya. Jadi Alkitab bukan karena tulisan atau Al-Quran, bukan karena bacaan lisan. Disebut Alkitab, ya, karena ini adalah wahyu dari Rabbul Alamin kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi himpunan tema-tema segala sesuatu yang tercakup dalam Alkitab ini. Sebagai kitab akhir zaman, kita contohkan dalam keseharian kita, misalnya dalam dunia pendidikan, kitab fisika adalah himpunan tema-tema tentang fisika. Kitab biologi adalah kitab himpunan tema-tema tentang biologi. Kitab sholat adalah kitab himpunan tentang tema-tema tata cara sholat. Kitab puasa adalah kitab yang berisi himpunan tentang tema-tema bagaimana cara berpuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kitab-kitab yang lainnya bisa kita definisikan dengan pengertian yang sama. Dan Alkitab ini adalah kalam Allah yang berisi himpunan tema-tema kitab-kitab yang ada di semesta alam ini. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Jadi segala sesuatu, ini perhatikan, segala sesuatu itu ada kitabnya. Segala sesuatu ada kitab, dan dalam Alkitab ini tidak ada yang kami alfakan. Kata Allah, tidak ada yang Allah lupakan. Semuanya ada dalam Alkitab ini. Hadirin ibadah Allah, insya Allah untuk kajian selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian Alkitab dan kenapa nama Al-Quran yang populer bukan Alkitab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.